Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, hari ini sedang ramai tentang sholat goib. Nah, sebenarnya apakah boleh dilaksanakan sholat goib itu sendiri? Dan bagaimana tata cara teknis pelaksanaannya? Mulai dari waktu, tempat, dan apakah harus berjamaah atau tidak? Terima kasih Ustadz. Ya, goib itu artinya mayitnya tidak ada di depan kita. Makanya disebut dengan sholat goib. Ya. Nah, ketika Raja Najasyi meninggal, Raja Najasyi ini diperkirakan dia masuk Islam. Tetapi pengikut-pengikutnya tidak mengikuti. Ya. Nabi mendapat wahyu dari malaikat bahwa Najasyi itu meninggal. Kebayang, kalau menunggu informasi mah udah ya zaman dulu atuh Bu ya. Berita itu kan dibawa oleh orang. Nah, lalu Nabi melaksanakan sholat goib. Najasyinya tidak ada yang menyolatkan. Lalu disolatkan oleh Nabi dan para sahabat secara berjamaah. Nabi mengajak sahabat untuk menyolat gaibkan. Maka dari situ diambil kesimpulan bahwa sholat gaib dilakukan ketika satu, diperkirakan tidak ada yang menyolatkan. Seperti kasus Najasyi. Dari situ diungkap juga apabila ada yang meninggal dan tidak ditemukan jenazahnya. Seperti kecelakaan pesawat. Kan banyak kejadian tidak ditemukan jasadnya. Ya, atau kena longsor, ya, tidak ditemukan gitu. Akhirnya disolat gaib kan. Jadi yang pertama ketika diyakini tidak ada yang menyolatkan. Yang kedua ketika jasadnya tidak ditemukan. Nah ini solat gaib, ya. Nah ada anjuran dari Majelis Ulama Jawa Barat khususnya untuk Ananda Eril ini pertama ada keputusan dulu bahwa walaupun jasadnya tidak ditemukan dinyatakan wafat gitu. Itu dinyatakan wafat berdasarkan orang lapangan yang ada di Swiss ya. Jadi kalau sudah begini dinyatakan meninggal maka diputuskanlah jasadnya tidak ditemukan, maka dianjurkan untuk sholat gaib. Nah, tapi tidak perlu sholat gaib kalau misalnya Anda punya saudara di Aceh meninggal. Anda yakin saudara Anda teh ada yang menyolatkan di sana, maka Anda tidak perlu sholat gaib. Paham nggak? Nah gitu. Ya. Nah ada satu hal yang boleh jadi perlu dikritisi. Misalnya ada pengurus masjid, ayahnya meninggal di Bondowoso. Di mana? Di Bondowoso. Bondowoso Jawa apa? Cicing. Jawa mana? Jawa Timur. Betul? Sebelah mana Surabaya? Oh, belum ke sana. Surabaya juga dia belum pernah ke sana. Nah, Bapak Ibu, misalnya pengurus masjid ini ayahnya di Surabaya atau di Bondowoso. Nah, biasanya kadang-kadang Bapak Ibu jemaah ayahanda dari Bapak Ketua DKM sudah wafat kemarin di Bondowoso, nanti selesai Jumat kita sholat gaib kan. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, ini keliru. Kan di Bondowoso terus natepan kan. Sudah ada yang menyolatkan, paham? Nah gitu. Nah untuk kasus Ananda Eril, itu bisa kita sholat gaib. Kenapa? Tidak ditemukan jenazahnya, tapi diyakini wafat. Gitu. Atau misalnya Kang Jatnika. Bayahna tuh. Dia punya hobi baru, yaitu
naik gunung, hiking, dan dia menundukkan Gunung Jayawijaya. Di mana itu Kang Jatnika? Di Papua. Misalnya Kang Jatnika dan teman-temannya meninggal di sana, saha nu nyolatkeun di puncak gunung, saha? Tidak ada. Maka sholat gaib. Paham? Nah, maaf ya Kang Jatnika ya, nah, biasanya mau dijadikan contoh sok panjang umur. Nah, jadi cek Jatnika teh bisa anu ngahibur nanti orang geus nyari hate cenah dihibur kata panjang umur Jatnika eta teh kade. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, tidak semua yang wafat itu menurut ahli fikih bisa disolat gaibkan. Nah, kita masuk iya sok apa sih pokoknya pukul rata ya? Pokoknya mau sholat gaib kan kalau jasadnya nggak ditemukan atau diperkirakan tidak ada yang menyolatkan, nah itu sholat gaib seperti kasus Raja Habasyah. Nah makanya kurang tepat juga kalau ada banyak kejadian orang tuanya meninggal di Mekah terus minta jamaah untuk menyolat gaib kan tos disolatkan di Mekah di Masjidil Haram. Nah beti sholat gaib deui. Nah kalau untuk ananda Eril itu tepat, benar itu sholat gaib. Terus waktu kejadian ada pesawat jatuh, penumpangnya cuma ditemukan beberapa orang, itu disolat gaib kan? Iya, nggak apa-apa, gitu. Nah itu. Terus ada lagi yang sebenarnya ini dikatakan sebagai sholat gaib, tetapi terikat waktu, yaitu ketika Nabi sholat, lalu Nabi bilang, mana si fulan? Nabi nanya orang itu karena nggak kelihatan. Orang itu ternyata Nabi tahu, dia teh tukang bebersih masjid. Nabi sering lihat itu orang bersih masjid. Kata sahabat, ya Rasulullah dia wafat. Kata Nabi, kenapa kamu tidak ngasih tahu saya? Kata Abu Hurairah, mungkin orang-orang mikir, maknya Nabi dikasih tahu. Padahal yang meninggal juga cuma tukang bersih-bersih masjid. Ya, ka'annahum yusaghiruhu, kata Abu Hurairah. Mungkin menganggap, itu mah bukan orang penting gitu. Tapi apa coba? Nabi katakan, dulu nih tunjukkan kepada saya, mana kuburannya. Bapak Ibu yang sudah ke Madinah, Anda tahu dia ke Masjid Nabawi itu ada kuburan Baqi. Tunjukkan, ditunjukkan. Dan, nah ini kuburannya nih. Ya, Nabi langsung menyolatkan. Angkat ini, meja ini. Jadi Nabi menyolatkan di sebelah kuburannya. Mayatnya sudah dikuburkan. Nah itu juga sebenarnya sholat gaib. Karena si mayatnya tidak ada. Tapi ini mah Anda boleh lakukan untuk orang-orang yang spesial di hati Anda. Misalnya ada orang tua yang meninggal. Ya. Anda nggak usah bilang, tungguin aku, tungguin. Udah kuburkan saja. Kuburkan, Anda datang, kan sudah dikuburkan, Anda sholat di situ. Sebelahnya. Bisa orang tua, bisa guru, ya, bisa anak. Jadi itu yang punya hubungan batin. Tapi bagi yang tidak punya hubungan batin, nggak usah. Tiap aya nu maot ke kuburan gitu. Nggak usah. Kang etan usaha asaha we lah. Penting mah ieu mayat anyar ya. Lihat nih, mayat baru nih. Jangan. Jadi ada aturannya, ya. Saya pernah melakukan beberapa kali ketika guru saya meninggal. Saya waktu itu kalau nggak salah lagi di Malaysia deh. Di Malaysia ada acara, guru saya meninggal, rasanya saya nggak mungkin segera pulang dan kalaupun pulang, yakin nggak keburu. Jadi saya selesaikan acara 2 hari di sana, pulang dan saya langsung datang ke kuburannya. Saya sholat. Kenapa? Beliau itu saya merasa bahwa banyak kontribusi ilmu terhadap saya. Beliau memberikan ilmu tidak banyak, tapi kata-kata yang membuat saya menjadi haus dengan ilmu dari beliau lah gitu. Jadi akhirnya saya, kan dalam hidup ini kita tahu,
siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Ya. Ibu ayat tuh dalam pikiran siapa yang berjasa? Nah, Taha. Nah, jadi sahawe kan gitu. Anda bilang Anda mah pengen tahu aja rahasia saya. Jadi ada orang yang memang saya sholatkan karena saya nggak keburu gitu. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika ada orang yang sangat mencintai masjid. Nah, dan Nabi mengatakan, demi Allah, kata Nabi, orang yang ada di kubur itu gelap. Gelap. Kuburan itu gelap, alam kubur itu gelap. Dan orang ini mewakili doaku. Jadi maksudnya, kenapa kita kudu mencintai masjid, ya gitu. Ngebersihan masjid, ada rezeki ngabangun masjid, ngamakmurkan masjid, ya. Kenapa saya cerewet gitu? Etanya tong dioret-oret ya, nanti apa namanya? Lantai gitu. Nya atuh saya nggak bisa beli atau merawat, ya merawat ente, melih ente. Gitu. Nah, jadi apa? Karena saya tahu orang yang mencintai masjid, mencintai itu gini Bu, memakmurkan masjid itu mencintai. Membangun masjid itu mencintai. Ngebersihan masjid itu mencintai. Ya. Datang ke masjid ibu-ibu, bapak-bapak nih pecinta-pecinta masjid. Ya jauh-jauh atau naon ke sini. Karena Anda mencintai masjid gitu loh. Nah, semoga kecintaan kita terhadap masjid itu masuk dalam kategori yang didoakan Nabi untuk punya cahaya di alam kubur. Nah, itu persoalan dari apa tadi? Nah, apakah sholat goib itu boleh sendirian? Boleh. Seperti halnya menyolatkan jenazah boleh sendiri enggak? Nah, misalnya ini jenazahnya. Ya pas saya datang, terus nadepan, atas Ustadz, solangan weh saya. Paham enggak? Nah, biasanya saya kalau datang tuh, suka nanya, udah disolatkan? Ngantosan Ustadz. Oh, ngantosan saya. Nah, ada saat gitu, ya kan gitu. Ngantosan Ustadz. Nah, atau saya datang ke yang meninggal, saya nanya, siapa yang mau menyolatkan? Bareng dengan saya siapa? Nah, saya tunggu dulu. Wudu itu ini. Nah, makanya biasakan kalau datang ke yang meninggal tuh Anda punya wudu. Ya, biasakan punya wudu. Kucuk-kucuk wudu gitu kan. Ngari riweuh sahibul bait deh. Gitu. Ya, ngari riweuh nu maot. Keur maot Anda teh ngari riweuh dia kan gitu. Jadi saya mah kalau datang takziah selalu punya wudu. Maksudnya apa? Sudah tinggal menyolatkan gitu loh. Nah, kadang saya nunggu. Oh sok bade wudu heula. Tapi ada juga memang udah semuanya. Ya udah saya sholat sendirian. Boleh? Boleh gitu. Jadi sholat goib juga sama begitu. Boleh nggak Ustadz di rumah sendirian? Boleh. Kalau berjamaah gimana? Boleh. Gitu. Ya. Jadi sholat goib mah boleh sendirian, boleh berjamaah. Seperti halnya sholat jenazah, boleh sendirian, boleh berjamaah. Tapi kalau jenazahnya ada, bukan goib, Anda harus di depan jenazah. Ya, Mama barusan sholat apa? Bebaturan Mama maot tadi. Jadi Mama sholat goib, salah. Di mana Mah? Itu di RT tilu. Anda RT hiji, ya kan? Jadi kalau sendirian itu ya kalau masih bisa dijangkau ya Anda jangkau datang ke sana gitu. Kalau tidak bisa ya Anda tidak perlu sholat gaib gitu. Jelas ya? Karena kan sudah ada yang menyolatkan gitu. Apalagi Kang untuk batasan waktunya katanya Ustaz. Nah, untuk batasan waktunya, nah kembali kepada urf. Urf itu masa berduka gitu ya. Nya geus 3 tahun sholat gaib atuh. Yang urf itu kembali ke apa ya? Common sense. Jadi diperkirakan orang itu berduka sekitar 3 harian, ya sudah sholat gaib. Jadi sebenarnya intinya tidak ada batasan waktu.
Jadi yang membatasi itu adalah logika kita aja. Ya, gitu. Masa guru saya udah meninggal 7 tahun lalu terus Bapak Ibu ya selesai MPI kita sholat gaib. Saya Pak Amnu Pupus itu guru saya 7 tahun yang lalu. Kan menjadi tidak ini ya apa ya secara logika juga tidak masuk akal. Jadi kembali kepada menurut Anda ini masih layak saya melakukan sholat gaib, lakukan. Gitu. Ya. Di antara ulama fikih memang ada yang bilang cuma 3 hari dan gitu. Setelah itu ya sudah, nggak usah. Ada yang bilang 7 hari. Kalau menurut saya mah kembali kepada urf. Urf itu apa ya? Logika kita mengatakan ini masih layak gitu. Ya. Apalagi Kang Jatnika udah terjawab semua yang tentang gaib. Nah, dan Anda bedakan dengan makhluk gaib. Nah, itu beda lagi. Ya kita break dulu ya Kang Jatnika ya.